Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, untuk hari ini kita sudah masuk pada bagian bagaimana metode dan cara kita mengumpulkan sebuah data. Karena kan yang namanya penelitian lapangan pasti membutuhkan mekanisme atau pengetahuan awal apa yang harus kita lakukan sebelum turun ke lapangan, karena jangan sampai pas ke lapangan ada data-data yang harusnya kita ambil tapi tidak kita persiapkan seperti itu. Jangan sampai nanti di lapangan baru kelabakan cara mencari datanya kalau di awal kita tidak paham atau kita tidak atau minimal tidak ada pengetahuan awal kita tentang apa nantinya yang akan kita cari atau fokus apa yang akan kita cari. Karena pengalaman biasanya jangan sampai yang mau kita lihat adalah yang mau kita lihat adalah hubungan kekerabatannya, sementara hanya satu bahasa yang diambil atau bukan bahasa sih, karena kan baru kita mau menentukan apakah bahasa itu termasuk ke dalam bahasa atau bahkan hanya dialek atau bukan, istilahnya apa ya, saya lupa. Jadi jangan sampai yang mau kita lihat adalah hubungan kekerabatannya, sementara yang kita ambil datanya hanya satu bahasa stok saja. Jadi perlu mekanisme atau perlu kita paham dulu bagaimana tahapan-tahapannya atau mekanismenya sebelum kita turun ke lapangan. Oke, kita pindah ya ke bagian populasi dan sampel. Nah, apa yang akan menjadi populasi dan sampel kita? Jadi populasi ini mengacu pada keseluruhan wilayah yang dijadikan sebagai penelitian. Misalnya populasinya adalah seluruh bahasa Tae yang ada di Lu, misalnya Lu Raya kah, atau Lu Timur, Lu Utara, dan lain sebagainya. Nah, sampelnya itu adalah bagian terkecil dari populasi. Misalnya yang kita jadikan sampel ya hanya di Wotu, khusus untuk daerah Wotu toh saja. Jadi kalau populasi itu menyangkut keseluruhan apa yang menjadi objek atau sumber penelitian kita, sementara sampelnya adalah bagian kecil dari keseluruhan itu. Dan ini yang biasa juga dikaburkan maknanya, maksudnya tidak dipahami oleh peneliti bagaimana membedakan populasi dan sampel. Dan saya pikir kalau untuk penelitian baik untuk kuantitatif dan kualitatif itu semuanya menggunakan populasi dan sampel, bergantung dari objek apa yang akan kita teliti. Kalau dia penelitian pendidikan, maka populasinya adalah seluruh siswa yang ada di sekolah tertentu itu. Nah, sampelnya adalah kelas berapa yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Jadi seperti itu. Nah, kalau dari segi komunitas penuturnya, maka kalau dalam penelitian dialektologi ini tadi yang saya istilahkan, kita tidak menyebutnya sebagai bahasa ya, masih disebut dengan isolek. Jadi isolek ini adalah istilah umum yang untuk menggambarkan sebuah bahasa, karena yang mau kita cari adalah status dari isolek itu, apakah dia bahasa, dialek, subdialek, atau tanpa perbedaan. Jadi kalau di dialektologi kita masih belum menggunakan istilah bahasa, karena yang mau kita cari adalah apakah isolek itu masuk ke dalam bahasa. Kalau iya, kenapa, dan kalau tidak, kenapa. Itu salah satu
tujuan dari penelitian dialektologi. Tapi tidak selamanya dialektologi itu mengarah pada untuk melihat apakah isolek itu termasuk bahasa atau tidak. Bisa saja mungkin nanti hanya akan ada yang hanya meneliti sampai pada persoalan hubungan kekerabatannya atau bahkan jarak berpisah jauhnya dari sebuah isolek, atau kalau mau tingkat yang paling tinggi yaitu tadi menentukan apakah isolek itu termasuk ke dalam bahasa, dialek, atau bahkan dia termasuk subdialek. Jadi seperti itu. Nah, sementara kalau dari segi geografisnya ya, kalau populasi itu mengacu pada seluruh wilayah pemakai bahasa. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal bahwa kalau misalnya kita mau meneliti bahasa Tae, maka yang kita jadikan populasi adalah seluruh wilayah penutur di mana bahasa Tae itu digunakan. Sampelnya nanti ya mungkin nanti sampelnya kita ambil di wilayah Wotu, di wilayah Lu Timur, atau di wilayah Lu Utara, seperti itu, yang tentu saja yang menggunakan bahasa Tae ya. Kemudian itu dari segi populasi. Nah, kalau untuk dari sampel, ya sampelnya adalah bagian kecil dari populasi itu. Kalau untuk istilah ini ya biasanya istilah yang dipakai untuk menunjukkan isolek, kita pakai istilah isolek ya, belum bahasa. Isolek itu biasanya dipakai dengan istilah DP. Ini yang saya tebalkan, singkat DP, daerah pengamatan. Jadi belum bisa dikatakan bahasa, baru dikatakan isolek daerah pengamatan. Jadi simbol yang dipakai itu adalah DP. Nah, kemudian itu untuk sampel ya, itu untuk sampel dan populasi. Kemudian ada juga cara untuk menentukan daerah pengamatan atau DP. Nah, syarat yang pertama itu adalah, jadi kalau misalnya tidak bisa itu nanti misalnya teman-teman langsung turun ke lapangan semau maunya, jangan sampai dibilang dekat dari kampungku di sini mak deh. Tidak seperti itu. Ada dasar, ada mekanisme yang harus kita tentukan dulu sebelum menetapkan bahwa di sini daerah pengamatan saya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, lokasi dan jarak DP itu tidak bisa berdekatan dengan kota besar. Ya, kenapa tidak bisa berdekatan dengan kota besar? Karena di kota besar kan sudah multi ini. Maksudnya bahasa yang dipakai itu tidak murni lagi dari bahasa ibu kita ya. Jadi sudah banyak pendatang dan masing-masing pendatang itu membawa bahasanya sendiri. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai DP karena itu tadi pertimbangan bahwa di kota besar itu sudah terkontaminasi dengan berbagai macam bahasa dilihat dari pendatang yang datang. Kemudian mobilitas DP tergolong rendah. Dan yang ketiga, jumlah penduduk daerah pengamatan itu maksimal 6.000 jiwa. Jadi dilihat di daerah pengamatannya nanti apakah memenuhi kriteria itu. Kemudian ini terpaut syarat yang selanjutnya adalah usia DP minimal 30 tahun. Nah, ini yang kemarin saya sempat sebutkan bahwa tidak bisa itu kita memakai data atau menjadikan sumber data kalau misalnya usianya itu di bawah 30. Karena kenapa? Itu pertimbangannya itu kemarin kan kalau misalnya orang tua yang dipakai banyak alat-alat ucapnya yang sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan semestinya. Nah, sementara yang mau kita kaji atau yang mau kita fokus kita adalah dari bunyi-bunyi, bagaimana mereka mengucapkan bunyi ujaran itu yang kemudian ditranskrip. Karena hasil dari transkrip itu kemudian yang bergantung dari hasil apa yang kita dengar dari bunyi-bunyi ujaran yang diucapkan oleh informan kita.
Jadi syaratnya minimal dia tidak bisa di bawahnya 30 tahun dan rentangnya itu tidak bisa yang sudah 60-an tahun, 60-an tahun ke atas gitu. Jadi 30-an sampai 50-an bolehlah. Kemudian ini jarak antara DP lebih kurang 20 km ya. Dari daerah DP ini maksudnya daerah pengamatan kurang lebih dari 20 km. Kemudian ini tadi hubungannya dengan kenapa DP tidak bisa berdekatan dengan kota besar, karena ini kondisi DP itu harus masih asli, belum terkontaminasi dengan daerah-daerah perkotaan. Karena kan kalau di kota itu sudah multi maksudnya banyak pendatang, dan pendatang itu masing-masing membawa bahasanya masing-masing. Jadi sifat keaslian atau orisinal dari isoleknya itu masih bisa dipertanyakan. Jadi makanya harus dicari daerah pengamatan yang betul-betul belum bersentuhan dengan daerah perkotaan atau maksudnya dekat dengan daerah perkotaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya penentuan informan. Itu tadi untuk penentuan daerah pengamatan atau DP. Daerah pengamatan itu wilayah. Nah, untuk kalau sudah ditentukan wilayahnya, misalnya sudah mau diambil daerahnya atau wilayah yang dijadikan sebagai patokan untuk mengambil data, maka ditentukanlah informannya. Informannya ini bisa 3 ya, minimal 3. Jadi biasanya pengalaman saya waktu kemarin di Cikoan dan di mana ya, di Baru itu, bahasa Bentong itu ada di Baru itu. Kalau di Baru itu kemarin ada yang daerah pegunungan, memang yang bahasa yang hampir punah ya, hampir punah karena penuturnya sudah tidak menggunakan itu lagi, dalam artian banyak penuturnya yang sudah hijrah ke kota. Jadi tempatnya di Bentong, daerah Baru ke sana, dan memang di situ mobilitas maksudnya jalanannya ke sana lumayan mengerikan karena di samping kiri kanan jurang, dan memang belum tersentuh belum tersentuh dari luar, maksudnya belum tersentuh oleh daerah perkotaan karena listriknya masih menggunakan pelita dan orang-orangnya masih itu, tidak ada pasar. Pokoknya mereka bertahan dari apa yang menjadi hasil dari pertanian atau kebun mereka. Dan kenapa dikatakan suku Bentong, karena dari sejarahnya itu katanya ada belang-belang ya. Memang istilahnya dikatakan suku Bentong karena belang, seluruh badannya itu belang, dan bahasanya memang mau dikatakan bahasa Bugis bukan, mau dikatakan bahasa Makassar bukan. Jadi tapi kita penelitian kemarin itu tidak sampai apakah bahasa yang dipakai oleh suku Bentong itu adalah bahasa atau bukan, atau mungkin hanya dialek atau subdialek, itu tidak sampai ke situ. Jadi hanya meneliti hubungan kekerabatannya antara Bentong dengan Makassar, Bentong dengan Bugis, karena kan dari segi geografis Baru itu berdekatan dengan wilayah Bugis dengan Makassar, Bugis Makassar maksudnya. Jadi hanya sampai pada tahapan bagaimana hubungan kekerabatan antara ketiga bahasa itu, Bugis Makassar dengan Bugis yang Bone Wajo dan sekitarnya. Jadi seperti itu. Penentuan informan yang pertama yaitu ditentukan dulu apakah jenisnya laki-laki atau perempuan. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian berusia 20 sampai 60-an tahun. Ini maksud saya tadi 30-an itu, tapi yang baiknya itu maksudnya yang standar sekali itu 30-an sampai 60-an. Nggak bisa lewat dari 60-an tahun. Adapun mungkin yang 20 tahun itu diberikan kategorisasi sendiri, misalnya
anak-anak, remaja dengan orang tua. Jadi kalau ini yang mau dipakai itu nanti 3 kota untuk glossnya, gloss atau katanya. Jadi ada satu tabel untuk penutur anak-anak, ada remaja atau dewasa, ada orang tua. Kalau rentang 20-an sampai 60-an tahun yang mau kita pakai. Tapi kalian bisa menentukan sendirilah apakah hanya dewasa saja, orang tua saja, atau anak-anak saja. Tapi biasanya ketiga-tiganya diambil untuk dijadikan sebagai pembanding. Kemudian syarat yang ketiga atau syarat penentuan informa yang ketiga itu lahir dan dibesarkan di daerah pengamatan. Iya. Maksudnya dia penduduk asli di situ, bukan pendatang, bukan menantu yang hanya baru beberapa tahun tinggal. Artinya dia benar-benar lahir di situ dan berdomisili di situ. Kemudian pendidikannya relatif rendah, status sosial bla bla ke bawah. Kemudian diutamakan petani, nelayan atau buruh. Kenapa diutamakan petani, nelayan atau buruh? Karena kan profesi petani dan pegawai kantoran kan pasti beda. Kalau petani kan biasanya yang circle mereka atau selingkaran mereka ya pasti hanya di rumah, sawah, ya, sawah, di rumah, sawah dan sebagainya. Kalau pekerja kantoran biasanya ya sudah ada pengaruh-pengaruh ininya. Kalau misalnya apalagi kalau pegawai kantoran yang harus keluar ke kota misalnya untuk bekerja, itu sudah terkontaminasi dengan bahasa yang lain. Dapat berbahasa Indonesia pasti, bangga terhadap isoleknya, sehat rohani, jasmani. Nah ini maksudnya yang kemarin juga saya bahas bahwa tidak ada organ atau alat ucapnya yang tidak berfungsi. Maksudnya ya tidak bisa dipakai orang bisu, tidak bisa dipakai, diperhatikan itu alat-alat ujarnya. Jangan sampai ada beberapa hal yang sudah rusak, misalnya pita suaranya agak ini, atau beberapa organnya yang sudah tidak berfungsi, itu diperhatikan juga. Karena lagi-lagi yang mau kita analisis adalah ujaran mereka yang kemudian kita transkrip. Jadi agak maksudnya penting untuk memperhatikan apakah organ bicara mereka lengkap atau tidak. Kemudian selanjutnya ini ada contoh instrumen, nanti saya kirimkan. Nah tidak bisa saya tampilkan di ini karena banyak, ada ada sekitar 800-an kosakata, jadi tidak bisa saya masukkan ke ini, ke PPT. Nanti saya kirim ke Google Classroom. Jadi itu saja untuk teknik pengumpulan datanya. Kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan, silakan, waktu dan tempat saya persilakan.